Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan anak tunarungu. Yang dimaksud anak tunarungu? Tunarungu ialah suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Batasan pengertian anak tunarungu telah banyak dikemukakan oleh para ahli yang semuanya itu pada dasarnya mengandung pengertian yang sama. Nah, adapun menurut Andres Dwi Josmarto mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suatu dikatakan tunarungu. Ketunarunguan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tuli, deaf, dan kurang dengar, low of hearing. Tuli deaf adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat, sehingga pendengaran tidak berfungsi lagi, sedangkan kurang dengar low of hearing adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan tapi adapun ciri-ciri anak tunarungu diantaranya yaitu tidak terkejut mendengar suara yang keras, tidak menoleh untuk merespon ke arah sumber suara pada bayi usia lebih dari 6 bulan, tidak mengucapkan kata apapun seperti dada atau mama pada usia 1 tahun. Yang terakhir yaitu tidak menoleh ketika dipanggil namanya, namun mengalihkan pandangannya ketika bayi melihat Anda. Selanjutnya yaitu faktor-faktor terjadinya kelainan pada anak tunarungu. Nah, menurut Laili, anak tunarungu juga mengalami kelainan dalam fungsi pendengarannya sehingga menimbulkan hambatan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang bisa mendengar hal ini tentu saja bisa menghambat pengembangan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, anak tunarungu memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, hak mendapat perlindungan sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Anak tunarungu sebagai warga negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan yang sama baik dalam hukum maupun dalam pemerintahan. Jadi, walaupun mereka itu mempunyai kelainan dalam indera pendengarannya, tetapi mereka berhak mendapat kedudukan yang sama seperti halnya anak yang lain dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang terakhir yaitu anak tunarungu berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti halnya anak-anak yang normal. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara belajar anak tunarungu. Yang pertama itu belajar bahasa melalui membaca ujaran severe hearing. Orang dapat memahami pembicaraan orang lain dengan membaca ujarannya melalui gerakan bibirnya, akan tetapi hanya sekitar 50% bunyi ujaran yang dapat terlihat pada bibir. Menurut Berger 1972, di antara 50% lainnya sebagian dibuat di belakang bibir yang tertutup atau juga jauh di bagian belakang mulut sehingga tidak kelihatan, atau ada juga bunyi ujaran yang pada bibir tampak sama sehingga membaca bibir tidak dapat memastikan bunyi apa yang dilihatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu belajar bahasa melalui pendengaran. Menurut Ahman dan Eklins 1994 mengemukakan bahwa individu tunarungu dari semua tingkat ketunarunguan dapat memperoleh manfaat dari alat bantu dengar tertentu. Alat bantu dengar
yang telah terbukti efektif bagi jenis ketunarunguan sensorieneural dengan tingkat yang berat sekali ada cochlear implant. Yang terakhir yaitu belajar bahasa secara manual. Secara alami, individu tunarungu cenderung mengembangkan cara komunikasi manual atau bahasa isyarat untuk tujuan universalitas. Berbagai negara telah mengembangkan bahasa isyarat yang dibakukan secara nasional. Menurut Assmann dan Eccles 1994 mengemukakan bahwa komunikasi manual dengan bahasa isyarat yang baku memberikan gambaran lengkap tentang bahasa kepada tunarungu sehingga mereka perlu mempelajarinya dengan baik. Kerugian penggunaan bahasa isyarat ini adalah bahwa para penggunaannya cenderung membentuk masyarakat yang eksklusif. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan anak tunarungu. Menurut Suparno, Haryanto, dan Edi Purwanti 2009 halaman 6, tujuan pembelajaran keterampilan anak tunarungu, tujuan pembelajaran keterampilan bagi anak tunarungu sejalan dengan salah satu tujuan pendidikan bagi anak tunarungu, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran, bekerja di masyarakat, serta dapat menolong diri sendiri dan mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup. Masalah yang dihadapi anak tunarungu yaitu yang pertama, masalah kognitif anak tunarungu. Pada dasarnya, inteligensi anak tunarungu sama dengan anak normal, namun perkembangannya dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa, informasi yang terbatas, dan daya abstraksi yang dapat mengubah proses pengembalian pengetahuan yang lebih luas. Yang kedua yaitu masalah emosi anak tunarungu. Rendahnya pemahaman seorang anak tunarungu terhadap bahasa lisan dan tulisan membuat anak akan mudah menafsirkan sesuatu dengan anggapan negatif sehingga berdampak pada tekanan emosi anak. Yang ketiga yaitu masalah bahasa dan bicara anak tunarungu. Seperti kita ketahui bahwa bahasa memiliki beberapa fungsi, di antaranya wahana mengadakan hubungan, mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan keinginan, mengatur dan menguasai perilaku orang lain, memberi informasi, memperoleh pengetahuan. Yang keempat yaitu masalah perilaku anak tunarungu. Para ahli berpendapat bahwa masalah penyesuaian seorang ditunjukkan agar mengetahui bentuk kepribadiannya. Pada dasarnya, perkembangan kepribadian itu sendiri adalah tergantung dari hubungan anak dan orang tua, terutama seorang ibu, terlebih pada awal masa perkembangannya. Yang terakhir yaitu masalah sosial anak tunarungu. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa kehilangan pendengaran akan mengurangi kemampuan pemahaman, bahasa, dan komunikasi. Hal ini menyebabkan anak tunarungu memiliki kemampuan terbatas dalam berinteraksi sosial dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Hambatan seperti ini dapat diakibatkan dari rendahnya perkembangan kepribadian seperti harga diri kurang, malu-malu, merasa curiga dan cemburu berlebihan, merasa tidak diperlukan dengan adil, sering diasingkan, memiliki perasaan depresif.